Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Gede Wulandari, presensi 4 dengan NIM 2211031059 dari kelas A2 Bangli semester 4 dengan pemaparan materi sejarah Istana Tampak Siring dan Tirta Empul Gianyar. Om Swastiastu. Baik, jadi pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang Tirta Empul dan sejarah istana yang ada berada di Tirta Empul. Sebelum saya memperkenalkan atau mempelajarkan tentang sejarah ini, saya akan memperkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Gede Wulandari, presensi 4 dengan NIM 2211031059. Di sini saya sudah mengajak salah satu peserta didik untuk mengenal sejarah dari Tirta Empul. Sebelum saya memperkenalkan lebih lanjut, izinkan di sini peserta didik saya untuk melakukan perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Gebagus Jaya Purnama, kelas 6, umur 11. Jadi kita sekarang berada di Pura Tirta Empul dan yang di atas sana adalah Istana Tampak Siring. Untuk adik, apakah adik tahu ini tempat apa? Ya, saya tahu tempat ini untuk sembahyang dan melukat. Baik, jadi di Pura Tirta Empul ini terdapat Istana Tampak Siring yang berada di atas. Apakah adik tahu istana itu dan sejarah istana itu? Tidak, Bu, saya kurang tahu tempat apakah itu. Ya, baik. Jadi, Istana Kepresidenan Tampak Siring berada di Desa Tampak Siring, Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar. Lebih kurang 40 km dari Denpasar, kawasan istana ini berada pada ketinggian lebih kurang 700 meter dari permukaan laut dan memiliki curah hujan yang cukup tinggi dan berlokasi di atas perbukitan. Oleh karena itu, hawa di lingkungan istana cukup sejuk dan cenderung dingin pada malam hari, terutama pada musim kemarau. Istana Kepresidenan Tampak Siring merupakan satu-satunya istana kepresidenan yang dibangun setelah kemerdekaan Indonesia. Pembangunannya dimulai tahun 1957 sampai dengan 1960. Pemandangan alam di sekitar Istana Tampak Siring sangat indah. Di sebelah utara tampak Gunung Batur dan agak ke arah timur tampak Gunung Agung. Di atas tanah yang berbukit itulah berdiri bangunan utama istana. Di sekeliling istana terhampar kawasan yang asri, diselilingi dengan perkampungan khas Bali serta persawahan berteras-teras yang seolah-olah dipahat di punggung-punggung bukit. Nama Tampak Siring berasal dari dua buah kata bahasa Bali, yaitu tampak bermakna telapak dan siring bermakna miring. Konon, menurut sebuah legenda yang terekam pada daun lontar usana Bali, nama itu berasal dari bekas tapak kaki seorang raja yang bernama Maya Denawa. Raja ini pandai dan sakti, tetapi sayangnya ia bersifat angkara murka. Raja ini juga menganggap dirinya dewa dan menyuruh rakyatnya untuk menyembahnya. Akibat dari tabiat Maya Denawa itu, Betara Indra marah dan mengirimkan bala tentaranya untuk menghancurkan Maya Denawa. Maya Denawa pun lari masuk hutan agar para pengejarnya kehilangan jejak. Ia berjalan dengan memiringkan telapak kakinya. Dengan begitu, ia berharap para pengejarnya tidak mengenali bahwa jejak yang ditinggalkannya itu ialah jejak manusia atau jejak. Bagaimanapun akhirnya, usaha Maya Denawa gagal dan ia ditangkap oleh para pengejarnya. Namun, sebelum itu, dengan sisa-sisa kesaktiannya, ia berhasil menciptakan mata air yang beracun yang menyebabkan banyak kematian para pengejarnya. Setelah mereka meminum air dari mata air tersebut, Betara Indra kemudian menciptakan mata air yang lain sebagai penawar air beracun. Air penawar racun itu kemudian bernama Tirta Empul, yang bermakna air suci.
kawasan hutan yang dilalui Raja Maya Dinawa dengan berjalan di atas kakinya yang dimiringkan itulah kemudian dikenal dengan nama Tampak Siring. Menurut riwayatnya, di salah satu sudut kawasan istana Tampak Siring menghadap kolam Tirta Empul di kaki bukit, dulu pernah ada bangunan peristirahatan milik kerajaan Gianyar. Di atas lahannya sekarang berdiri Wisma Merdeka, yaitu bagian istana Tampak Siring yang pertama kali dibangun. Istana Kepresidenan Tampak Siring berdiri atas prakarsa Presiden Soekarno, di mana Presiden Soekarno menginginkan adanya peristirahatan bagi Presiden Republik Indonesia beserta keluarga dan juga bagi tamu-tamu negara yang berkunjung ke Bali. Pertimbangan pemilihan lokasi Tampak Siring, udara yang sejuk serta letaknya yang jauh dari keramaian kota sehingga dinilai cocok bagi sebuah tempat peristirahatan. Salah satu bagian dari Istana Kepresidenan Tampak Siring yaitu Wisma Merdeka pada masa kepresidenan pertama Republik Indonesia. Tempat ini difungsikan sebagai tempat Presiden Soekarno dalam mencari inspirasinya, merumuskan pemikiran-pemikiran serta menuliskan pidatonya. Seiring berjalannya waktu, fungsi dari Istana Kepresidenan Tampak Siring mengalami perkembangan. Selain sebagai tempat pelaksanaan kegiatan-kegiatan presiden, Istana Kepresidenan Tampak Siring juga berfungsi sebagai tempat pariwisata. Masyarakat umum dapat mengunjungi Istana Tampak Siring dalam waktu-waktu tertentu. Nah, jadi begitu. Apakah istana itu memiliki sejarah yang sangat penting? Ya, tentu saja karena istana itu adalah Istana Kepresidenan Tampak Siring berdiri atas prakarsa Presiden Soekarno, di mana Presiden Soekarno menginginkan adanya tempat peristirahatan bagi Presiden Republik Indonesia beserta keluarga dan juga bagi tamu-tamu negara yang berkunjung ke Bali. Istana Tampak Siring dan Tirta Empul merupakan dua tempat yang tak terpisahkan. Maka dari itu, sejarah dari Istana Tampak Siring dan juga Tirta Empul amat-amat sangat penting, apalagi untuk dipelajari. Nah, dari penjelasan sejarah tentang Tirta Empul dan Istana Tampak Siring di atas, apakah Adik sudah mengerti? Ya Bu, saya sudah tahu. Terima kasih atas penjelasannya. Baik, terima kasih. Nah, jadi begitulah penjelasan tentang sejarah Tirta Empul dan juga Istana Tampak Siring. Bagi adik-adik atau teman-teman yang kurang tahu tentang sejarah Tirta Empul dan juga Istana Tampak Siring, bisa langsung berkunjung ke Tirta Empul yang bertempat di Tampak Siring Gianyar. Baik, dari video itu saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.